Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan membuat video singkat dari Khulafaur Rasyidin. Saya Kapit Maulana Asrafi. Itu perkenalkan, nama saya Aliza Zibana Latisha. Kenalkan, nama saya Sifatul Marwah Azhara. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa bentuk jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin. Ar-rasyidin berasal dari kata rasyada yang berarti petunjuk atau pembimbing. Dapat diartikan sebagai pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq lahir tahun 533 Masehi. Beliau lahir di Makkah dari keturunan Bani Ramil. Nama asli beliau Abdul Ka'bah bin Abi Quhafa. Setelah masuk Islam, beliau berganti nama menjadi Abdullah bin Abi Quhafa. Oleh Rasulullah SAW, beliau dipanggil dengan nama Abu Bakar. Julukan tersebut diberikan karena beliau segera masuk Islam setelah didakwai. Adapun gelar As-Siddiq diperoleh setelah beliau langsung membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Di tengah tahunnya yang mendusta, perjuangan Abu Bakar dalam menegakkan Islam sangatlah besar. Antara lain, beliau menemani Nabi Muhammad hijrah ke Madinah secara bersembunyi-sembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Abu Bakar juga menemani Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Masa kekhalifahan Abu Bakar berjalan selama 2 tahun 3 bulan. 11 hari Abu Bakar tutup usia pada sore hari tanggal 21 Jumadil akhir tahun ke-13 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi. Pada usia 63 tahun, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti beliau. Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 Masehi atau sekitar 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari suku Adi, suku yang mulia dan memiliki martabat tinggi di kalangan bangsa Arab. Umar terkadang dipanggil dengan Abu Hafs. Umar masuk Islam pada bulan Dzulhijjah 6 tahun setelah Rasulullah. Nabi Muhammad kurang lebih saat usianya 27 tahun. Nabi Muhammad memberi Umar bin Khattab gelar dengan sebuah Faruq yang berarti sang pembeda. Setelah Abu Bakar wafat, Umar dibait menjadi khalifah pada tanggal 23 Jumadil akhir tahun 13 hari. Selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab wafat. Umar diserang oleh Abu Lu'lu'ah Firuz, seorang mantan budak Persia pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Peristiwa Muharram ketiga hari dalam usia 63 tahun. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi, sekitar 5 tahun setelah Nabi Muhammad lahir. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Di masa jahiliyah, beliau dipanggil dengan Abu Am. Sedangkan setelah memeluk Islam, ia mendapat julukan Abu Abdillah. Beliau menikahi kedua putrinya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan Utsman. Pada pertempuran Tabuk, ia tidak ikut serta karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Utsman telah menginfakkan hartanya untuk menolong agama Allah dan jalan dakwah. Contohnya pada pertemuan Tabuk tahun 19 Hijriah, Utsman mengeluarkan infak yang sangat besar, yakni 10.000 dinar dan 1.000 unta. Setelah melakukan musyawarah, anggota dewan sepakat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah penerus Umar bin Khattab. Berusia 70 tahun, masa pemerintahan Utsman termasuk yang paling lama, yaitu selama 12 tahun. Pada akhir masa kepemimpinan Utsman, terjadi fitnah di Basrah, Kufah, dan Mesir. Penyebab fitnah tersebut adalah keputusan Utsman dalam memilih beberapa kerabatnya menjadi pemimpin di beberapa daerah. Tokoh yang menyebarkan adalah Abdullah bin Saba. Setelah 22 hari dari mulainya kudeta, kaum pemberontak menyerbu rumah khalifah sehingga beliau syahid. Peristiwa itu terjadi pada hari ke-8 di bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah pada usia 82 tahun. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah tanggal 13 Rajab, sekitar 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima salah kenabian atau sekitar tahun 599 Masehi. Beliau berasal dari Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib
merupakan saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau dijuluki dengan Abu Turab karena Rasulullah SAW pernah mendapati beliau ketiduran di masjid sampai baju beliau dipenuhi debu. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah Zahra, istri Rasulullah SAW, dan dikaruniai 2 orang putra bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib dibalat kaum muslimin, dengan demikian Ali dianggap sah sebagai khalifah dan memimpin umat Islam kurang lebih selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib wafat diselam oleh salah seorang golongan Wasallam dan dikaruniai 2 orang putra bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib dibalat kaum muslimin, dengan demikian Ali dianggap sah sebagai khalifah dan memimpin umat Islam kurang lebih selama 5 tahun. Ali bin Abi Thalib wafat diselam oleh salah seorang golongan Khazraj, Abdurrahman bin Muijah. Peristiwa ini terjadi pada malam waktu sahur tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijrah dalam usia 65 tahun dan dimakamkan di dekat Darul Marah Quran. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.